Shalom Sobat Teruna, ketemu lagi di hari Minggu ini. Apa kabar kalian? Wow, pasti luar biasa ya. Ya, sebentar kita akan masuk dalam ibadah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Kau berikan kami nafas baru supaya kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yang sebentar kami akan beribadah Tuhan, biarlah kami boleh persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi berkat dan kami boleh memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke Sobat Teruna, selamat menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Teruna. Firman Tuhan kita di hari Minggu ini diambil dari surat 1 Korintus 1 pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-9 dengan tema bersyukur sebagai saksi Kristus. Sobat Teruna, Kak Jen kasih kalian waktu untuk membaca firman Tuhan. Surat 1 Korintus ini adalah surat yang paling panjang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 3 tahun pelayanannya. Ketika Rasul Paulus berada di kota Efesus, salah satu utusan jemaat di Korintus datang menjumpai dan meminta bantuan kepada Rasul Paulus karena kehidupan jemaat di Korintus yang masih hidup dalam kehidupan duniawi. Nah, kira-kira Sobat Teruna tahu nggak sih apa alasan kenapa jemaat di Korintus masih hidup dalam kehidupan duniawi? Nah, alasannya adalah karena kota Korintus ini letaknya sangat strategis. Jadi, kota Korintus ini memiliki 2 buah pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan. Karena kota Korintus ini menjadi pusat perdagangan, jadi banyak orang yang datang, baik dari latar belakang, kehidupan, kebiasaan, dan tradisi yang berbeda. Dan ini adalah alasan yang kuat kenapa kota Korintus ini terkenal dengan kota yang bejat. Yang penuh dengan kebejatan ini menjadi suatu tantangan bagi jemaat Korintus sendiri. Nah, yang seharusnya nih jemaat Korintus itu dengan berbagai macam perbedaan itu menjadi nilai plus bagi mereka. Tapi di sisi lain keberagaman ini malah membuat mereka terpecah belah. Nah, apalagi nih adik-adik, banyak pengajar-pengajar palsu yang hadir di kota Korintus yang membuat jemaat Korintus semakin terpecah belah. Maka dari itu, Rasul Paulus datang untuk menulis surat 1 Korintus ini. Tujuannya adalah supaya jemaat yang ada di Korintus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan apapun halangan dan rintangan yang ada. Sobat Teruna, di firman Tuhan kita hari ini, firman Tuhan kita dibagi menjadi 2 bagian pada surat 1 Korintus ini. Bagian yang pertama itu ada di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di ayat yang pertama, Rasul Paulus menyatakan diri bahwa ia benar-benar diutus oleh Allah, bahwa penugasan ini adalah penugasan ilahi. Hal ini dilakukan untuk melawan pengajar-pengajar palsu yang sedang tersebar di kota Korintus. Dan di ayat yang kedua menyatakan bahwa kita semua adalah
milik Allah dan kita adalah orang-orang kudus. Dan yuk kita lihat di ayat yang ketiga, itu dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan terus menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang kedua. Di bagian kedua ini ada ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan. Di ayat yang keempat sampai yang ketujuh, Rasul Paulus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah diberikan karunia-karunia, baik karunia pengetahuan dan perkataan. Lalu di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang setia kepada kita. Apapun halangan dan rintangan, Allah adalah Allah yang setia. Lalu di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, Rasul Paulus memberikan harapan bagi seluruh jemaat yang ada di Korintus, bahwa apapun halangan dan rintangan yang mereka hadapi, Allah kita adalah Allah yang tetap setia menolong kita. Sobat Teruna, seperti yang Rasul Paulus katakan di firman Tuhan kita hari ini, kita yang memiliki karunia pengetahuan dan perkataan, seharusnya kita menjadi teruna yang bisa menjadi berkat lewat karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita. Nah, bijaklah menjadi teruna yang terus menjadi berkat lewat perkataan dan tindakan kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami selalu mengucap syukur. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang bisa terus menjadi berkat dan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Kau berkati kami Bapa untuk kami bisa menggunakan karunia perkataan dan pengetahuan kami agar kami bisa terus berkarya menjadi saksi-saksi Kristus yang hebat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke Sobat Teruna, sekian firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih ya karena sudah menonton dan tetap terus jaga kesehatan Sobat Teruna. Walaupun kita tidak bisa berjumpa sampai saat ini, tapi Kak Jan yakin kalian terus menonton video IHMPT setiap minggunya. Jangan lupa untuk terus jadi berkat dan tetap berserah kepada Tuhan. Apapun halangan dan rintangan yang ada, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. God bless you. Happy Sunday. Sobat Teruna, sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini kan? Ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan kemanapun kita pergi, kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.